yang beberapa orang bilang ini hari yang berat, I hate Monday katanya. Nggak boleh, tapi karena setiap hari adalah hari yang baik ya, asal Anda mau berusaha, asal Anda mau bekerja keras, tetap semangat. Acara ini 60 minute morning brief bersama saya Yoko Endarto akan memberikan Anda insight bagi Anda para profesional dalam hal bisnis, teknologi, digital, maupun inspirasi-inspirasi dan hal-hal yang sedang trending. Acara ini live di YouTube channel yokosen_id setiap hari kerja pukul 7.30 sampai 8.30 pagi. Jadi 60 menit ke depan saya akan menemani Anda. Dan hari ini ada tamu yang akan memberikan Anda semangat, inspirasi, dan insight-insight tentang dunia marketing. Di tengah-tengah pandemi ini kita tanya-tanya marketing seperti apa yang cocok dan tepat sasaran untuk mencapai target pasar kita. Yuk kita panggil Brian Garda Mukardi, seorang marketing antusias. Halo Brian, pagi. Ya, pagi Coach. Luar biasa nih. Di kantor atau di mana nih? Lagi di kantor sekarang. Di kantor ya? Kantornya berarti di Jakarta atau di daerah luar Jakarta nih? Di Jakarta, tepatnya di Meruya. Di Meruya. Iya. Tapi nggak ini ya, nggak kena apa namanya aturan PSBB. 25% PSBB ya. Kebetulan kantornya bergerak di industri yang berdekatan dengan 11 sektor industri esensial. Oh, Tetap aktif. tetap aktif. Yang Iya. penting tetap jaga, patuhi protokol kesehatan ya, biar Pasti. Oke, Brian, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ini saya dapat info ini Brian seorang marketing entusias ya. Nah, sebelum kita ngobrol jauh tentang marketing entusiasnya, perkenalkan diri dulu dong. Brian itu sebenarnya tiap hari itu daily activity-nya ngapain aja sih, dan kenapa bisa disebut sebagai marketing entusias? Iya, thank you Coach Yoke. Jadi memang saya punya rekam jejak karir ya yang mungkin lintas sektor industri. Nah, untuk saat ini saya memang dipercayakan di area marketing strategi, tepatnya di Murni Solusindo Nusantara. Ya, jadi memang bagaimana cara go to market di setiap produk ya, di mana sekarang sih sebenarnya kita sebutnya solusi ya, karena ingin menjawab kebutuhan tidak hanya product oriented. Dan di sisi lain day by day saya juga aktif di dunia pendidikan formal, akademisi, untuk bisa sharing kira-kira pengalaman apa yang memang sudah saya lalui untuk bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Kira-kira itu sih, Coach. Oke, berarti memang basicnya awalnya atau basic pendidikannya memang seorang marketing atau apa nih sebenarnya? Betul, dari S1 dan S2. S1 saya ngambil di BINUS untuk ambil international marketing. Kemudian di S2 saya tempuh business management. Kebetulan di BINUS juga, gitu. Oke, berarti ini memang benar-benar orang marketing atau pendidikan marketing, karirnya di bidang marketing. Nah, cakep. Berarti kita bisa ngobrol-ngobrol dalam tentang marketing. Boleh dong ini belajar-belajar. Boleh banget. Ya. Apa sih marketing menurut persepsi seorang Brian? Marketing yang sesungguhnya itu seperti apa? Coba dijelaskan dengan kata-kata sendiri. Iya, sederhananya sih basically jadi marketing itu bagaimana caranya kita untuk bisa mendelivery satu nilai pelanggan yang bisa didefinisikan tepat sasaran sesuai dengan seleranya, preferensinya, interestnya,
dengan solusi yang kita miliki gitu ya. Jadi ada pertukaran di situ antara solusi dengan kebutuhan atau keinginan gitu ya. Di mana pada ujungnya sebenarnya marketing itu kita punya objektif untuk membina atau menjalin relasi yang intim dengan pelanggan itu sendiri gitu. Bagaimana pendekatan yang tepat baik secara konten dan juga media gitu. Karena kalau misalnya konten yang nggak tepat, medianya tepat, percuma, tidak ada interest, tidak ada interaksi. Begitu pula sebaliknya. Di dalam marketing tentunya tidak hanya secara konten, tapi medianya juga harus tepat gitu ya. Sangat banyak sekarang media yang bisa dipakai, makanya timbullah ada istilah omni-channel. Nah itu yang nanti mungkin kita bisa gali lagi lebih lanjut. Kira-kira itu. Jadi marketing have to be 360 ya. Exactly, Coach. Betul sekali. Oke. Setiap orang punya role model. Setiap orang punya orang yang diidolakan atau bisa dijadikan idol gitu. Untuk Brian sendiri, siapa sih role model marketingnya? Ya, kalau bagus banget pertanyaannya. Kalau di global ya tentunya kita masih sesepuhnya ya mengacu pada Bapak Philip Kotler gitu ya. Sedangkan kalau yang lokal kebetulan saya juga sangat suka banget dengan hasil-hasil karya beliau ya, yaitu ya kita kenal dengan Opah Hermawan Kartajaya gitu ya, karena sampai saat ini pun dengan usianya beliau masih bisa memimpin satu brand consultant yang masih diterima oleh industri dan bahkan di BUMN. Kira-kira itu, Coach. Oke. Sejauh yang saya ketahui ini, Philip Kotler dan kalau di Indonesia Hermawan Kartajaya merupakan sosok-sosok marketing yang ajarannya itu mendobrak dari apa yang diajarkan secara akademik ya. Contohnya marketing mix sendiri Hermawan Kartajaya kan punya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam praktek atau di dalam implementasi sehari-hari, kalau dari Brian lebih mengacu ke apa yang diajarkan secara akademik, misalnya marketing mix-nya 4P dan segala macamnya itu, atau yang Hermawan Kartajaya sering publish di buku-bukunya. Ya, ya menarik. Jadi memang ini dua hal yang berbeda, dua dunia yang mungkin cukup berbeda karena punya background yang berbeda, baik dari sisi Philip Kotler yang mana memang perspektifnya dari industri global, ya skalanya internasional. Sedangkan kalau Opah Hermawan tentunya berangkat dari lokal ya, dari Indonesia sendiri. Bagaimana medan pertempuran yang harus dilalui di area market Indonesia. Nah, memang kalau dari saya sendiri, itu tentunya biasanya pada saat mengomunikasikan ke mahasiswa maupun pada saat saya praktek di lapangan, menggunakan kombinasi kedua hal tersebut. Karena tentunya kedua hal tersebut ini saling melengkapi sebenarnya. Dan betul sekali yang tadi dibilang bahwa marketing mix itu diadaptasikan. Jadi dari teori yang fundamental dari Philip Kotler 4P untuk bergerak di bidang produk, sedangkan kalau jasa itu ada plus 3P, ada 7P jadi totalnya, yang balik lagi disesuaikan, diadaptasikan, diselaraskan di market Indonesia oleh Pak Hermawan dengan ya kita kenal ya di buku-bukunya Marketing 4.0, bahkan sekarang udah 5.0, yaitu co-creation, currency, dan communal activation, terakhir conversation. Itu cukup menarik sih. Memang apalagi pada saat sekarang ini
solusi itu tidak hanya lahir dari internal perusahaan atau internal brand itu sendiri, tetapi ada kolaborasi yang mengajak eh, pasar, konsumen, atau bahkan loyal customer yang betul-betul diseleksi untuk kita bikin apa yang menjadi solusi yang tepat sasaran, sehingga bisa menentukan juga harga yang fleksibel, disesuaikan dengan daya beli, kompetisi, serta juga medianya, communal activation-nya. Bagaimana mengaktifasi sebuah komunitas-komunitas yang bisa menjadi modal buat perusahaan dalam memperluas ekspansi bisnisnya. Serta tentunya tidak hanya satu arah, karena kalau dulu promosi itu mungkin komunikasi satu arah, sedangkan Opa Hermawan memberikan satu C yang menarik, yaitu conversation, di mana ada percakapan, interaksi yang harus terjadi secara intens jangka panjang. Kira-kira itu sih yang saya terapkan, Coach. Keren banget, berarti mengubah komunikasi yang tadinya vertikal menjadi horizontal ya. Betul. Jadi lebih dekat, lebih engage dengan target marketnya ya. Ini beruntung banget nih kalau perusahaan bisa punya orang seperti Brian nih yang sangat menguasai seluk-beluk marketing. Tapi ngomong-ngomong, Brian sendiri punya roadmap andalan nggak? Mungkin kira-kira, oke, roadmapnya kalau produk yang kayak gini tuh roadmapnya tuh harusnya kayak gini. Kalau jasa yang seperti ini tuh harusnya roadmapnya kayak gini, dan terbukti berkali-kali diimplementasi selalu berhasil gitu. Punya nggak roadmap andalannya? Coba sharing ke kita dong kalau ada. Boleh banget. Jadi mungkin saya ambil lebih mengerucut supaya kita bisa pembahasannya lebih tajam ya, kaitannya dengan model bisnis B2B. Jadi saya cukup lama di area B2B karena sangat berbeda pemasaran itu di area B2C maupun B2B. Nah, kalau kita bahas di B2B, baik yang pernah saya lalui di Asaba, Computer Center, sekarang juga masih, dan Cybermax juga, perusahaan ekspatriat. Nah, biasanya yang memang kita lakukan, channelnya kurang lebih mirip polanya, yaitu dari sekian banyak channel, karena kita pendekatannya ke perusahaan, di mana kita harus mengidentifikasi dulu industri atau vertikal industri apa yang relevan, yang bisa kita lakukan penetrasi awal yang paling ampuh gitu ya. Jadi dari solusi yang ada, kita lihat dulu sebenarnya profil audiensnya siapa nih, dari sisi sektor industri maupun dari target audiensnya. Dalam arti, di dalam sebuah perusahaan yang kita bidik, tentunya ada beberapa divisi atau departemen atau bahkan posisi tertentu yang memang menjadi krusial. Makanya kita bagi menjadi siapa sih sebenarnya usernya, siapa sih sebenarnya recommendation providernya, siapa yang juga melakukan transaksi, bahkan yang mengetok palu sebagai decision maker. Sehingga fungsi-fungsi itu ketika kita bisa definisikan ke dalam sebuah perusahaan yang mungkin posisi jabatannya kurang lebih beda-beda dengan perusahaan yang lain, itu kita bisa menyasar dengan tepat gitu. Kita bisa ngepung dari berbagai sisi, yang balik lagi ketika solusi kita ini kelihatannya mahal, ya kita baiknya melihat bagaimana caranya kita masuk ke dalam area fungsi recommendation provider dan seterusnya, supaya dia bisa mereferensikan kita dari sisi misalnya let's say lebih ngerucut lagi cost benefit, bahkan lebih kepada cost versus investasi gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita kolaborasi bersama sehingga apa yang kita tanamkan solusinya itu bisa tepat guna. Nah, dari identifikasi profil audience atau market itu, baru kita coba berangkat ke media atau marketing channel apa yang efektif. Nah, biasanya kalau yang saya pelajari adalah sebenarnya berangkat dari event baik offline maupun online, ya, di mana saat ini cukup berbeda medannya karena pandemik COVID-19.
Tetapi basically secara roadmap, jelas sekali bahwa event itu sebenarnya bisa menghasilkan banyak qualified leads. Qualified leads itu tentunya kita balik lagi ketika kita punya target untuk bikin event, ada registration, number of attendees, dan after that ya kita tentu adanya pipeline monitoring leads, di mana kita mengidentify dari yang tidak datang pun itu merupakan leads kita, dan bagaimana kita merich mereka, menjangkau mereka dengan media yang tepat, konten yang tepat. Kemudian kita profiling kira-kira mana yang cold, warm, atau hot leads dengan beberapa skor yang memang kita bisa pakai untuk menilai mana nih yang masuk ke dalam kategori cold, warm leads. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi ke dalam, biasanya kita ujungnya apa nih? Apakah kita bisa melakukan lewat telesales atau telemarketing untuk bisa men-trigger mana yang hot. Ya tentunya kita prioritaskan terlebih dahulu gitu ya. Sedangkan setelah itu biasanya akan mengerucut ke direct sales atau pre-sales untuk bisa melakukan demo, untuk bisa melakukan assessment. Kira-kira dari infrastruktur atau dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu, seberapa matang, seberapa dewasa untuk bisa meng-capture, untuk bisa menggunakan solusi ini. Sehingga balik lagi, jangan sampai kita maksain solusinya ternyata sebenarnya perusahaannya belum siap gitu. Nah, dari roadmap itu tentunya untuk generate qualified leads dari pihak tadi telesales dan telemarketing itu menjadi area terpenting karena pertemuan antara si calon pembeli atau tadi leads dengan kita itu yang menjadi gerbang awal. Sehingga gerbang awal ini yang harus disenjatai oleh skrip-skrip yang cukup tepat juga sebagai modal mereka. Nah, telescript atau mungkin bagaimana cara untuk menanggapi dengan baik dan bernegosiasi juga. Nah, hal itu biasanya kita juga lakukan lewat media online. Di mana kalau yang sekarang ini media online ini tujuannya lebih kepada tidak hanya corporate image untuk branding, tetapi juga objektifnya adalah untuk tadi balik lagi menjadi bagaimana caranya untuk memancing orang-orang untuk kontak kita. Biasanya yang dilakukan adalah ya tentunya kita mengepung lewat SEO. Nah, SEO tentunya kan teman-teman mungkin lebih tahu bahwa bagaimana kita memiliki hire SEO lewat multi-channel yang ada di online, baik website, blog, sosial media, e-commerce, dan seterusnya. Sehingga kita pop-up ada di first page dan bahkan di layer pertama. Tidak hanya pada saat scroll ke bawah, di halaman pertama kita baru muncul. Jadi, setelah itu journey-nya biasanya mereka akan mengklik dan juga masuk ke dalam kolam kita, yaitu website itu sendiri. Sehingga di website itu benar-benar kita harus fokus, jangan sampai leads ini hanya lewat begitu saja. Sehingga kita bisa pakai, ada berbagai macam tools. Kalau yang saat ini saya pakai, ada live chat yang bisa memonitor pergerakan orang untuk masuk, dan dia masuk ke dalam channel atau link mana saja. Sehingga saat itu langsung istilahnya kita cegat, kita coba langsung tembak lewat live chat tersebut, karena memang ada adminnya, saya minta supaya jangan nunggu dia tanya, tapi kita jemput bola. Jadi sehingga tidak ada ceritanya lost opportunity atau lost leads yang memang sebenarnya mereka sedang cari solusi. Apapun itu, ya kita coba langsung tanya, kemudian minta nomor atau email, nomor WhatsApp atau emailnya, langsung dikontak. Nah, biasanya itu yang cukup banyak kita mendapatkan incoming leads. Kenapa? Karena gini, incoming leads, incoming call, incoming email, itu semuanya sebenarnya artinya mereka sudah willing, sudah punya niat. Nah, itu kuncinya. Ketika ada roadmap bahwa dia sudah masuk ke dalam kolam kita, jangan sampai kita menebar jala dan tidak menggunakan sniper gitu. Kita tembak aja semuanya gimana caranya. Enggak. Justru kita cari
data yang tepat, sehingga pada saat pendekatan awal, penetrasi awal, percakapan awal, itu kontennya juga udah langsung sesuai. Ternyata Pak, Bapak mencari mesin hitung uang ya Pak di tempat kami. Nah, kira-kira kebutuhannya untuk apa ya Pak? Spesifikasi apa yang dicari? Nah, itu yang kita coba gali dulu ekspektasinya mereka, baru kita munculin solusinya apa. Dan barulah biasanya kalau seperti itu kita lakukan demo, baik itu on-site maupun online gitu ya, demonya sehingga mereka lebih yakin dan kira-kira apa saja yang memang mereka butuhkan untuk merekomendasikan biasanya ke atasan mereka untuk bikin proposal atau pengajuan. Kira-kira itu sih roadmap-nya. Komplit banget ya roadmap-nya ya, mulai dari offline ke online, semuanya lengkap di sini, sampai ke scoring, ada telescript. Jadi ini modelnya ini udah benar-benar disusun komprehensif ya memang ya. Exactly, betul banget Coach. Jadi kita harus kombinasikan O2O ya, offline to online. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong ini kan satu apa ya, dagingnya nih gemuk banget nih kalau yang barusan diceritakan nih. Dan ini nggak bisa cuman sekedar teori, ini pasti bisa cerita kayak gini memang based on pengalaman yang sudah pernah dilalui, karena beda orang cerita tentang teori secara akademis sama journey yang pernah dilewatin pasti beda nih. Dan waktu saya dengerin nih tadi sambil dijelasin, saya sambil nikmatin kue gitu ya, saya nangkep banget ini dagingnya tebel banget, ini pasti pernah melalui beberapa journey untuk melakukan ini. Coba dong ceritain awal mulanya terjun atau kenal atau berminat atau punya passion di bidang marketing ini sejak kapan, bagaimana, dan kenapa bisa sampai umur berapa nih sekarang nih, Brian? Saya kelahiran 88. 88 berarti sekarang umur 32. Di 32 betul. Tahun sudah punya gizi yang lengkap seperti ini. Coba dong diceritain awal mulanya kayak gimana sih? Jadi kalau menilik ke belakang gitu ya, flashback bahwa kenapa saya bisa nyemplung di area marketing ini, tadi sempat disinggung di awal bahwa sebenarnya saya memang berawal di industri yang berbeda-beda. Mungkin kata orang bisa kalau ngelihat secara sekilas kayak kutu loncat gitu ya. Tetapi balik lagi memang awalnya memang saya terinspirasi dari figur ayah saya ya. Artinya ayah saya sendiri itu memang sebagai entrepreneur ya, dan memang dia dari saya sekolah SMP SMA juga coba diterjunkan untuk di area tersebut, dan bahkan dari technical, dari sales saya coba dimasukin untuk dipercayakan di area tersebut. Nah, untuk dicoba mana nih yang kira-kira relevan, yang cocok. Dan kemudian hari pada saat beranjak ke perkuliahan gitu ya, masuk ke universitas, tentunya saya makin tertarik gitu ya dengan baca-baca buku dan referensi lainnya. Dan bahkan di karir pertama setelah lulus S2, saya memang dipercayakan di area marketing dan sales industri unggas. Industri unggas itu industri daging ayam lebih tepatnya, di mana saya harus menawarkan, menjual tidak hanya ke retail, ke pedagang pasar tradisional, tetapi juga sampai ke B2B, yaitu sampai ke farmers market, sampai ke solaria, ke pabrik Chemfood, dulu Chemcik ya, satu grup, dan banyak sekali pabrik-pabrik yang memang end of product-nya adalah ya sosis gitu ya, siomay yang memang memiliki komposisi daging ayam, kira-kira gitu. Nah, dari situ saya geluti dan ternyata pun diperoleh ada kesempatan lain. Jadi ada rekan saya yang menawarkan, coba mau masuk nggak di digital media agency.
digital media agency industry yang memang saya tidak tahu menahu dunia yang baru itu, dan ternyata memang cukup menarik gitu ya setelah saya masuk kurang lebih 2-3 tahun di situ di bawah perusahaan Jarum Group, yaitu merek cipta media X Asia, di mana di situ saya dipercayakan untuk bagaimana menyediakan data-data yang insightful, baik primer maupun sekunder, untuk merekomendasikan media apa yang cocok digunakan oleh Jarum Campaign. Jarum Campaign itu macam-macam sekali, baik event, kompetisi, macam-macam dalam sebulan, dan hal itu yang menempa saya sehingga saya harus menyediakan data-data yang akurat, real-time, valid, reliable, dan tentunya itu menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Nah, itu sangat penting gitu di saat itu. Dan kemudian saya pun beranjak lagi ke industri otomotif, tepatnya body repair, paint spesialis, bengkel mobil, menjadi kepala cabang di daerah Jakarta Selatan di situ. Dan itu pun cukup lama, dan kebetulan saya dipercayakan di area marketing and sales juga. Tentunya ada operasional di situ, tetapi saya arahnya lebih ke situ, ke area pemasaran, dan bagaimana saya menjalin hubungan yang mesra gitu ya, yang intim dengan asuransi-asuransi yang harus saya penetrasi, yang harus saya bina, sehingga adanya satu kolaborasi atau win-win solution, saling menguntungkan. Dan setelah itu pun saya beranjak lagi ke area tadi, IT, masuklah di IT Asaba, kemudian Cybermax, dan pun sampai sekarang juga IT, yang memang polanya ini agak berbeda lagi karena B2B, dan tentunya di area sektor industri pun punya dunia yang berbeda. Sehingga kalau disingkat adalah, walaupun saya punya beberapa pengalaman di lintas atau cross industri yang berbeda-beda, tetapi ada satu benang merah, yaitu adalah saya tetap loyal di area marketing, di area tersebut, dan saya terus menggali apa ya potensi yang bisa di-delivery, dikontribusi oleh saya ke perusahaan, sehingga semuanya ini bisa menghasilkan tadi, balik lagi, ada value yang dituai oleh perusahaan berupa leads ataupun conversion sales yang tinggi. Kira-kira itu sih yang memang menjadi main objektif saya di area marketing. Berarti memang sudah terbentuk dari awal bahwa oke, karir saya adalah di dunia marketing dan saya pengen dalamin itu, pengen achieve sesuatu di area marketing. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai seorang marketer nih, goal endingnya yang pengen di-achieve seperti apa sih? Apa sih visinya seorang Brian ini dalam berkarir, atau mungkin pengen nanti ujungnya punya bisnis, punya agensi marketing sendiri, brand agency sendiri, atau apa nih? Coba nih Brian nih. Iya. Visinya menarik banget pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk yang visi untuk jangka pendek sampai menengah, kurang lebih memang saya berniat untuk terus ada di area ini dan tentunya masuk ke top level profesional. Dan memang saya tahu pernah juga mencoba untuk menjadi entrepreneur, di mana saya pun rasanya memang lebih cocok di area bisnis profesional ketimbang as a wirausaha gitu ya. Nah, sehingga itu yang menjadi target saya untuk bisa masuk ke skala atau level yang lebih tinggi lagi untuk bisa di-upgrade. Nah, tetapi pada ujungnya, again, kita sama lah ya, life cycle-nya adalah tentu pada saat masa-masa pensiun atau area yang sudah lanjut usia, jangka panjangnya saya punya visi memang
saat ini saya exercise, saat ini saya perbanyak pengalaman yang ada, sehingga jam terbang saya semakin tinggi, dan bisa men-share lewat pendidikan formal yang sudah saya pupuk dari November 2014. Kira-kira itu yang saya masuk di BINUS, itu menjadi track awal untuk saya nanti lakukan di jangka panjang pada saat mungkin saya udah 50s dan seterusnya. Karena apa? Pada saat di masa-masa pensiun tentunya biasanya sih kalau saya perhatikan ya, ujung-ujungnya antara kita punya aktif kegiatan baik itu di tempat ibadah mungkin masing-masing gitu ya, atau mungkin organisasi LSM, kegiatan sosial. Nah, yang saya ambil tracknya adalah pendidikan akademisi. Nah, ini yang menjadi modal saya ketika saya sudah masuk, mungkin nanti pada ujungnya saya akan lanjut lagi S3, dan saya lebih banyak tidak hanya, balik lagi ya, kebanyakan mungkin mahasiswanya yang yang masih berkutat terhadap teoritis, tetapi saya bisa memiliki bahasa atau channel tone yang sama kepada mereka, karena saya ini juga punya background praktisi, sehingga bahasa yang dipakai itu bisa diserap dengan utuh, dengan baik bagi mereka yang nantinya akan menempuh mungkin dunia praktisi. Kira-kira itu sih, Coach. Jadi, tadi saya ada catat nih. Saya ada catat bahwa untuk jangka pendek menengah, targetnya dari Brian adalah untuk masuk ke top level ya di dunia profesional, ya, artinya masuk ke top level manajemen. Nah, sejauh yang saya ketahui bahwa karir seseorang itu meningkat ketika yang bersangkutan ini mampu memberikan yang namanya added value to organization, ya kan? Jadi kita harus kayak garam gitu. Setuju. Nggak kelihatan tapi waktu sayur nggak digaremin kok rasanya nggak enak kan, kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya gini nih, sejauh ini, saat ini dan ke depan, menurut seorang Brian, added value di dalam organization yang ada sekarang ini, added value apa sih yang Brian sudah kontribusi dengan luar biasa sehingga manajemen melihat ini Brian ini proyeksinya ke depan akan masuk ke jajaran, let's say habis manager ke GM, habis GM dia paling nggak harus jadi vice president of misalnya marketing misalnya kayak gitu. Kontribusi apa dan added value apa yang selama ini Brian sudah kasih atau rencananya mau kasih ke perusahaan-perusahaan ini? Iya, interesting banget. Jadi memang at the end ketika kita punya DNA atau kontribusi yang sangat dirasakan oleh tidak hanya kepada sales atau marketing, tetapi the whole department atau division, tentunya itu kita bisa menjadi kontributor yang memang esensial di dalam roda bisnis perusahaan. Nah, tentunya yang menjadi mindset saya paling utama adalah bagaimana bisa kita memberikan value terhadap perusahaan sehingga mungkin bisa menjadi backbone perusahaan berupa tadi, baik itu qualified leads maupun conversion sales. Nah, ketika itu akan diukur dan tentunya kita bisa memetakan conversion sales yang kita sudah lakukan, baik lewat omni-channel, lewat berbagai media atau saluran pemasaran yang ada, mana yang efektif, mana yang tidak, dan bahkan yang mana yang tidak efisien, mana yang efisien. Sehingga ada terus adanya learning, dan perusahaan pun melihat bahwa salah tidak apa-apa, atau mungkin ada kegagalan tidak apa-apa, tetapi ada learning di situ.
Dan learning itu pun menjadi rekomendasi kita pada saat membuat satu next campaign, next activity, sehingga tidak jatuh di lubang yang sama. Dan perusahaan pun mungkin kesalahannya akan makin upgrade gitu. Tidak yang cetek-cetek, yang jeret-jeret, tapi makin berbobot. Oke, ini yang harus kita lakukan, sehingga tadi balik lagi bagaimana caranya kita untuk bisa menghasilkan leads yang matang dan bisa ditangkap oleh bagian sales maupun direct sales untuk dilanjutkan sampai menuju goal dan bahkan repetisi order. Karena repetisi order itu juga bagian dari marketing. Bagaimana marketing saya untuk bisa memastikan adanya customer satisfaction. Bagaimana brand ini bisa juga dipositioningkan dengan baik ke market. Kalau mau cari atau ada project tender terkait dengan mesin hitung, mesin sortir uang, ataupun terkait dengan cash processing di perbankan, tentu dilibatkan. Nah, mindset itu yang menjadi bagian utama bagi saya sendiri. Jadi ada 3 singkatnya. Yang pertama adalah qualified leads, kemudian mengerucut lagi ke conversion sales, dan yang ketiga adalah brand proposition, bagaimana menyediakan, memposisikan perusahaan untuk dianalogikan ke dalam solusi tertentu. Kira-kira itu sih. Nih, rekan profesional, salah satu ciri-ciri orang yang menguasai pekerjaannya adalah orang yang bisa mengukur, ya, bisa mendefinisikan dengan jelas secara kuantitatif performance manajemennya. Nah, barusan yang diceritakan oleh Brian itu keren banget. Kenapa? Karena di sini, kalau saya tangkap, rumus kerja saya kan selalu efektif, produktif, efisien. Jadi produktivitasnya ada di high qualified leads-nya, kemudian efektivitasnya ada di conversion pipeline dari leads yang diberikannya, kemudian efisiensinya, kalau tadi saya tangkap ada satu hal sebenarnya, namanya sales retention-nya. Kenapa efisien? Karena rekan profesional, berkali-kali saya sampaikan di dalam 60 Minutes bahwa yang namanya sales retention itu biayanya 1/5 dari acquire new leads. Jadi ini sangat jelas nih, produktivitasnya jelas, efektivitasnya jelas, efisiensinya jelas, kontribusinya sangat esensial untuk perusahaan. Dan Brian ini memiliki satu konsep bahwa sebuah kegagalan di dalam melakukan pekerjaannya adalah sebuah learning untuk next-nya kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Jadi secara kualitas juga dijaga, bahwa failure bukan haram hukumnya, tapi failure adalah sarana untuk supaya next kita bisa progres dengan luar biasa. Keren banget, keren banget. Anda harus bisa hitung supaya bisa mengukur, diukur supaya bisa dimonitor. Kenapa harus monitor? Karena sesuatu yang bisa dimonitor bisa dikendalikan atau namanya under control. Kalau sesuatu yang Anda tidak bisa kontrol, artinya Anda tidak bisa achieve target itu. Ini keren banget nih Brian. Saya suka banget ketemu sama, masih muda tapi keren banget nih Brian nih. Nah, tapi tentunya 6 bulan terakhir ini cukup mungkin rada kejepit kali ya Brian ya. Boleh diceritain nggak selama 6 bulan terakhir ini di masa pandemi ini kayak gimana pekerjaannya dan secara bisnisnya seperti apa nih di perusahaan? Ya, memang salah satu dampak yang kita kena ya tentunya kita tidak hanya bisa berorientasi terus terhadap gara-gara COVID, gara-gara. Jadi semua kita menyalahkan ke area eksternal gitu ya, baik itu kondisi, situasi, dan apapun itu. Wah, gara-gara harganya kemahalan, gara-gara
pesaingnya, kompetitornya ini lebih lihai, lebih punya orang dalam deh, dan seterusnya. Nah, itu hal-hal klise yang sering banget muncul ke telinga kita. Nah, tetapi bagaimana marketing ini bisa tetap beradaptasi, berselancar di medan pertempuran yang mungkin ini belum pernah dialami. Nah, menariknya adalah memang diakui untuk masa-masa awal di April Q1, Q2 itu sangat terasa terjadi penurunan yang drastis ya, anjlok sekali. Tetapi memang bersyukurnya bahwa karena kita masuk di dalam penopang terhadap industri esensial, which is perbankan, daya belinya sebenarnya bukan turun, tetapi postpone, lebih ke tertunda. Sehingga proyek-proyek yang muncul pun untuk masuk di semester kedua itu mulai bermunculan. Saya nggak bilang banyak, tetapi mulai bermunculan. Sehingga posisi perusahaan kami saat ini itu tentunya sudah mulai beranjak kembali ke titik normal atau sehat. Bagaimana caranya untuk itu ya tentunya struggling ini tetap berjalan prosesnya dan strateginya pun berbeda. Nah, makanya kita untuk bisa beradaptasi tidak bisa seperti yang tadi, yaitu pakai event offline ataupun juga online terkadang kala. Kenapa? Karena profil audiensnya juga sangat berbeda. Untuk perbankan, mungkin kita perlu ketahui bersama bahwa mereka sangat menghindari untuk ketemu secara fisik. Baik itu misalnya PSBB sudah dilonggarkan. Kenapa? Karena ada regulasi internal mereka yang tidak diperbolehkan untuk ketemu baik ke vendor maupun ke pihak-pihak eksternal. Itu menjadi salah satu challenging kita. Padahal produk kita tentunya bisa dibilang punya value yang tinggi. Nah, balik lagi sehingga kita akan lebih banyak gembar-gembor dengan activity di online maupun juga telesales maupun telemarketing. Sehingga semua activity itu kita juga lakukan lewat email blast, EDM, bagaimana konten yang tepat, bagaimana juga konten tersebut related dengan blog yang ada. Jadi semua activity itu bisa terintegrasi dengan baik. Mulai dari kita mau, tadi balik lagi, oke, bulan ini kita mau sasar yang profil seperti apa. Kemudian kita cari profil tersebut dari database provider atau kita gather data-data yang ada untuk bisa nanti disebar lewat email. Lalu otomatis langsung disambut oleh telesales untuk di outbound call atau outgoing call. Sehingga data tersebut akan terlihat seberapa berkualitas hasilnya dan pada akhirnya pun kita akan lakukan tadi demo online, free demo, atau juga bahkan kita bisa lakukan demo onsite kalau memang diperlukan. Lalu setelah itu kita akan forward ke pre-sales dan seterusnya untuk bikin quotation dan seterusnya. Nah, balik lagi pola kita akan berbeda karena again tadi selama 6 bulan ini kita akan fokus di online dan juga tele yang menjadi ujung tombak kami. Kira-kira itu sih, Coach. Ya, yang namanya manusia itu punya habit, nggak semuanya, tapi rata-rata punya habit untuk resisten terhadap perubahan. Ya, kita harus akui sama-sama bahwa manusia itu habitnya pada umumnya, nggak semuanya ya, pada umumnya itu resisten terhadap perubahan dan nggak gampang merubah behavior orang, apalagi behaviornya klien. Sedangkan kalau melihat outlook-nya, ini pandemi nggak akan berakhir dengan cepat.
Bahkan perusahaan-perusahaan skala global, beberapa perusahaan yang internasional yang kita kenal namanya di mana-mana, saya bolak-balik meeting sama mereka, hey you guys, sampai kapan nih? Ada yang udah ditentukan sampai Juni 2021 work from home, ada yang sampai bulan Maret 2021 work from home, di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Yang kedua, adanya kekhawatiran dan ancaman tentang masuknya Indonesia ke dalam resesi kan. Nah, betul. Strategi apa atau action plan apa yang kira-kira Brian punya nih, ya, taktik apa lagi nih yang Brian punya nih untuk menghadapi long and winding road yang kayaknya masih belum ketemu cahaya mataharinya di mana gitu loh, masih awan kelabu terus ini. Nah, ini kira-kira punya action plan apa untuk let's say 1 tahun ke depan ngadepin keadaannya kayak gini? Ya, memang tentunya ini tidak dalam 1-2 bulan atau bahkan end of this year bakalan ada titik cerah gitu ya. Artinya kita pun juga hampir setiap minggu melakukan brainstorming. Ide-ide liar, terobosan-terobosan yang liar perlu banget ditampung, kemudian juga diseleksi. Jadi biasanya mungkin secara solusi yang paling akurat, belum ada formula yang memang kita bisa tetapkan. Tetapi kita mulai dari grup-grup kecil untuk bisa menghasilkan, menelurkan banyak ide-ide yang kreatif, yang liar tentunya, dan masih dalam on track DNA perusahaan. Nah, sehingga yang dalam waktu dekat kita akan perbanyak event-event online yang mana memang sudah kita pernah lakukan beberapa kali, tetapi tidak secara intens, tidak secara kontinu, dan itu pun perlu dikemas sedemikian rupa, baik secara nantinya ada fase pertama, kedua, ketiga, dan yang terpenting sebenarnya adalah kuncinya after atau post activity, baik itu event, baik itu tele, baik itu activity apapun sosial media, ada ukuran yang perlu kita lakukan sehingga semuanya itu bisa terintegrasi dengan baik, basically itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita akan melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan siapa? Perbanyak lewat pihak eksternal, baik asosiasi. Jadi kita akan banyak melakukan asosiasi, baik itu yang memang kita sudah aktif masuk dalam anggota Kadin dan asosiasi lainnya. Karena asosiasi itu merupakan modal sosial atau memang bisa menjadi mediator antara basically si pemerintah sebagai regulator maupun juga anggota-anggota di dalamnya yang memang terdiri dari berbagai macam perusahaan di dalam industri yang sejenis, yang seragam. Nah, itu akan memudahkan sebenarnya dari sisi kami untuk bisa masuk gitu. Kita mau menyasar industri apa sih? Kita pendekatannya ke asosiasi gitu. Akan lebih bagus ketika ada pertukaran. Biasanya asosiasi itu akan melihat timeline atau proposal kita. Timeline dari sisi mereka punya activity apa, kita nimbrung. Baik itu sebagai sponsor, sebagai co-speaker, sebagai eksibitor juga itu bisa. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita gali untuk bisa kolaborasi dengan asosiasi. Nah, setelah itu pun kita ketika sudah balik lagi punya list registrants dan attendees, itu bisa diekstrak, bisa dilanjutkan ke internal event online kita untuk kita bisa tanda kutip berdayakan bahkan sampai ke monetize gitu, dikomersilkan
dan masuk lagi ke kolam kita, yaitu tadi untuk di follow up by tele dan bahkan masuk ke pre-sales, direct sales. Itu jadi untuk men-trigger awalnya ini yang memang berbeda dibandingkan pra-pandemi atau pra-COVID-19. Nah, itu yang kita lakukan saat-saat ini, sehingga balik lagi objektifnya jangan sampai kita downgrade. Kira-kira itu sih. Oke, keren banget. Jadi untuk langkah-langkah ke depan pun Brian udah jelas. Nah sekarang sebelum kita selesai nih, sebelum kita selesai ya, tadi waktu di pembahasan roadmap, Brian sempat menyinggung tentang marketing 4.0, bahkan sekarang udah masuk 5.0. Nah, boleh dong minta tolong didefinisikan terminologinya. Apa sih marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0? Coba dong, tolong dong dalam waktu kurang dari 5 menit bisa nggak dijelasin semuanya nih? Sederhana aja terminologi dan terminologi dan definisinya aja. Oke. Sebenarnya ini cukup menarik ya, karena satu sesi sendiri dan memang panjang nih. Tapi menarik sekali yang sekarang ini yang sudah berjalan, tentunya kalau di Indonesia masih di area transisi 4.0 gitu ya, ke 5.0. Basically untuk 1.0 ya memang masih berorientasi terhadap produk itu sendiri. Jadi manufaktur ya. Jadi bagaimana menciptakan satu produk yang dia tidak tahu sebenarnya bakal diterima oleh market atau tidak. Jadi basically produksi aja gitu ya. Product as a driver ya. Betul. Kemudian masuk ke 2.0, kita mulai ke product oriented. Jadi tadi manufaktur, ini product oriented. Bagaimana produk ini bisa ditambahin variasinya, atributnya, aksesorisnya, sehingga bisa diproduksi secara massal. Kira-kira itu. Kemudian untuk masuk ke 3.0, tentunya memang ada sentuhan IT yang masuk di area tersebut. Sehingga marketing 3.0 itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan sentuhan atau teknologi terbaru untuk menciptakan customer experience yang lebih unggul, ya. Macam-macam sih sebenarnya, macam-macam sekali. Dan masuk lagi transisi ke 4.0, mulai bagaimana ini bisa dilakukan secara O2O, baik offline maupun online, dan juga sistem security-nya, cybernya juga akan lebih ditingkatkan. Sedangkan kalau untuk yang marketing 5.0 itu cukup menarik juga, bahwa bagaimana sih caranya supaya bisa tadi ya, untuk bisa berselancar, untuk bisa terus bertahan dan berkembang di dalam industri yang digeluti, itu perlu melakukan omnichannel. Ya, omnichannel ini sebenarnya kalau di Indonesia masih terbilang langka, rare banget. Jadi tidak hanya terintegrasi, tetapi juga karena beda sekali antara multi-channel marketing dengan omnichannel marketing, gitu ya. Masing-masing berjalan sendiri, baik dari sosial media, website, blog, event, EDM, electronic direct mail, telemarketing, dan seterusnya. Semua channel itu berjalan masing-masing, sehingga tidak satu kesatuan. Nah, omnichannel tugasnya adalah mengintegrasikan seluruh marketing channel tersebut untuk bisa menyeragamkan seluruh customer experience ketika dia masuk lewat channel A, channel B, channel C kita. Sehingga ada satu suara atau tone yang sama dan bisa diterima oleh pelanggan. Kira-kira itu yang
saya ketahui kali ya. Jadi yang terakhir omnichannel itu artinya everybody sing the same song and everybody dance the same move ya, harus kayak gitu ya di masing-masing channelnya. Exactly. Keren banget. Terakhir, pesan dong, pesan dan kesan atau pesan-pesan deh untuk rekan profesional yang menonton acara ini baik yang live maupun rerun. Oke. Pesan saya ya jangan putus asa. Terus semangat dalam memproduksi ide-ide kreatif untuk bisa dituangkan di masa pandemi ini. Tentunya tidak hanya dari sisi marketing, dari seluruh sisi yang bisa kita kontribusi terhadap hal-hal kecil yang tentunya akan berdampak lebih besar terhadap perusahaan kita. Dan pada akhirnya tentunya kita perlu juga beradaptasi terhadap ini gitu ya, new normal ini. Ya, kita tidak bisa menghindari dan tentunya harus menghadapi hari demi hari terkait dengan new normal ini. So, bangunlah customer experience Anda sendiri, roadmap Anda sendiri, karena mungkin pasti punya formula yang berbeda-beda, gitu ya. Walaupun kita bergerak di industri yang sama, di perusahaan yang mirip-mirip. Itu saja, tetap jaga imun dan produktif. Thank you banget Brian Garda Mukardi. Thank you banget ya Bro ya. Coach Yoke. Oke, rekan profesional tadi itu Brian, seorang yang sangat kuat di fundamentalnya, di akademisnya, mulai dari S1, S2-nya di bidang marketing, bahkan punya aim yang sangat jelas, tujuan hidupnya selain mau meniti karirnya di dalam bidang marketing sampai ke top level manajemen di pekerjaan profesionalnya. Brian juga mengajar di universitas untuk mendeliver ilmu-ilmunya yang sudah terbukti experience-nya di dalam pekerjaannya. Keren banget. Pesannya adalah bangunlah customer experience atau roadmap sendiri yang nantinya akan mampu memperlihatkan bagaimana nanti roadmap itu bisa menumbuhkan bisnis Anda. Terima kasih buat Anda yang sudah join acara ini di live maupun yang Anda melihat atau menontonnya di rerunnya. Stay tune terus di channel ini untuk insight-insight berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Yokesen_ID dan nyalakan notifikasinya sehingga Anda terupdate ketika ada video-video baru yang akan menginspirasi Anda. Jangan lupa untuk like juga fanpage di Facebook di Yokesen Spasi Teknologi dan follow kami di Instagram @yokesen_ID untuk memperoleh update-update menarik dan insight-insight dari tim riset kami. Saya Yoke Endarto pamit undur diri. Sampai jumpa. Sukses terus untuk Anda rekan profesional. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya Anda aman. Yoke out.